Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salati wa atammut taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada di tanggal 18 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Mulk ayat ketiga dan keempat. Ayat ketiga dan keempat, empatnya enggak ketulis. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma irji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. Dia juga Allah yang menciptakan 7 langit tibaqan, berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih, kamu tidak akan melihat pada penciptaan Ar-Rahman min tafawut, ketidakseimbangan sedikit pun. Farji'il basara, maka lihatlah sekali lagi. Hal tara min futur, adakah kamu melihat suatu celah, aib, kekurangan? Tsumma irji'il basara, kemudian lihatlah sekali lagi. Karratain, dan sekali lagi untuk mencari celah dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu dengan kecewa dan dalam keadaan letih karena tidak menemukan celah kekurangan itu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam 2 ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali menjelaskan tentang kemahakuasaannya dalam rububiyahnya. Artinya ini masih konteks kelanjutan pembahasan dari ayat pertama, ayat kedua. Di ayat pertama Allah menyatakan bahwa di tangannya lah segala kerajaan dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah buktikan kemahakuasaannya itu dengan kuasanya menciptakan kematian dan kehidupan yang menjadi ujian bagi seluruh umat manusia. Nah, di ayat ini, di ayat ketiga ini Allah kembali menegaskan tentang kemahakuasaannya.
bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dengan menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis. Jadi ini diantara kekuasaan Allah yang berikutnya, menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Baik, para ulama juga membahas apakah lapisan-lapisan langit ini satu sama lainnya menempel, jadi berlapis tapi lapisannya itu nempel. Di kita ada namanya apa, Bu? Kue lapis. Nempel tidak itu? Nempel. Dari kecil itu kue itu ada, sampai sekarang juga ada, ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nempel, ya. Kalau masih kecil dulu makannya dicopotin satu-satu, gitu. Ya. Karena seru, namanya kue lapis kan, betulan berlapis-lapis, dicopotin satu-satu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, apakah dia berlapisnya itu nempel tanpa pemisah, ataukah berlapis-lapis dengan pemisah? Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan bahwa ada 2 pendapat tentang masalah ini. Pendapat yang paling benar menurut beliau berdasarkan beberapa keterangan hadis, termasuk hadis tentang Isra dan Mi'raj, kemudian hadis-hadis yang lain, dan itu nanti ada penjelasannya di Kitabut Tauhid yang kita pelajari. Itu di bab-bab terakhir nanti akan dijelaskan beberapa riwayat yang semuanya menunjukkan keagungan dan kemahabesaran Allah, kemahatinggian Allah. Jadi ternyata langit itu berlapis-lapis, dan lapisannya itu ya berjarak, artinya ada pemisahnya. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu diungkapkan dengan kalimat hawa, ya, ada lapisan hawa, ya ruang terbuka begitu, baru kemudian nanti ada lapis langit berikutnya, nanti berjarak lagi ada hawa, nanti lapis langit ketiga, dan seterusnya seperti itu sampai lapis langit yang ke-7. Nah, di satu riwayat juga disebutkan jarak antara dunia bumi kita ini ke Sama'ud Dunya, ke langit dunia. Di mana langit dunia, Bu? Langit dunia itu yang mana? Yang kita lihat ini. Itu lapis pertama dari langit, namanya langit dunia, yang jadi atapnya dunia. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu jarak antara bumi ke lapis pertama dari langit itu sejarak 500 tahun perjalanan. Tidak disebut perjalanannya pakai apa, tapi dengan angkanya saja 500 tahun, berarti jaraknya jauh atau dekat? Jauh. Berarti kalau kita naik pesawat, nyundul-nyundul langit atau nyundul awan itu? Turbulensi. Nah, itu awan. Itu bukanlah langit, itu awan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jarak dari permukaan bumi ini ke lapis langit pertama itu 500 tahun perjalanan. Kemudian lapis langit pertama memiliki ketebalan juga 500 tahun perjalanan. Nanti jarak antara lapis langit pertama ke lapis langit kedua juga ada jarak 500 tahun perjalanan. Itu yang dibahasakan dalam tafsir Ibnu Katsir, ada hawa, berarti ada ruang terbuka, ruang hampa begitu. Nanti lapis langit kedua punya ketebalan 500 tahun perjalanan. Nanti ada jarak lagi sama ukurannya, jaraknya.
kemudian lapis langit keempat, dan seterusnya sampai ke lapis langit ketujuh. Berarti tebal, besar. Dan itulah makhluk Allah yang bisa disaksikan oleh manusia hari-hari. Barakallahu fikum. Dan itu ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala yang sering sekali Allah Subhanahu wa taala sebut-sebut di dalam Al-Qur'an. Baik. Tentang 7 lapis langit disebutkan di dalam beberapa ayat, kita nukilkan satu. Ada surat Al-Mu'minun ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin." Sesungguhnya kami telah menciptakan 7 langit di atas kamu, dan kami tidak lengah terhadap ciptaan kami itu. Ayat yang semisal dengan ini yang menegaskan bahwa langit itu 7 lapis bisa dilihat di surat yang lainnya. Surat Al-Isra ayat 44, ada surat At-Talaq ayat 12, ada surat Nuh ayat 15. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya. Jadi langit itu 7 lapis. Ada yang sudah sampai ke langit? Langit-langit rumah saja belum tentu sudah sampai. Malah patukang yang sampai. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Apa yang bisa kita dapatkan dari adanya langit ini? Nanti kita lanjut. Kemudian di antara kekuasaan Allah yang lainnya dalam ayat ini, Allah menyatakan bahwa ciptaan Allah itu sempurna dan indah. Manusia saja Allah ciptakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik rupa. Ibu, seperti apa model kita? Kita ini alhamdulillah tetap lebih istimewa dari binatang. Walaqad karramna bani Adam. Manusia, anak keturunan Nabi Adam itu dimuliakan Allah. Penciptaannya juga disempurnakan. Ya. Artinya penciptaan manusia itu penciptaan yang sempurna. Ustaz, ada manusia yang cacat. Iya. Dan itu kan sebagian saja. Sebagian. Pada umumnya manusia ya normal-normal saja, gitu ya. Yang cacat sekalipun sejatinya bukan kehinaan bagi dirinya. Bisa jadi orang itu kemudian diberi cacat fisik, ternyata ya akalnya lebih berakal dari yang normal. Kemampuan, kiprahnya, kontribusinya bahkan bisa mengalahkan manusia pada umumnya yang normal. Banyak orang yang modelnya begitu, ibu. Cacat fisiknya tapi menjadi inspirasi kebaikan. Ya, saya pernah lihat itu orang buntung 2 tangannya, tapi dia bisa perbaiki radio dengan kedua kakinya. Ibu yang punya 2 tangan saja belum tentu bisa, ibu. Ya. Kalau cuman ngebongkar mungkin bisa, gitu. Ngerusakin. Ya. Saya juga sering kayak gitu, ngebongkar-bongkar sesuatu, bingung lagi masangnya kayak apa. Ya. Loh, ini ndak punya tangan, kok bisa? Ya. Artinya bukan satu kehinaan. Dia punya sisi-sisi yang lain, yang kadang sisi yang Allah kemudian sempurnakan pada dirinya mengalahkan pada umumnya manusia yang normal. Artinya apa? Tegas Allah menyatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baiknya rupa.
dibandingkan binatang, hewan, jelas manusia lebih mulia. Ya kan? Ya, binatang itu kalau makan nunduk, Ibu. Kalau makan itu nunduk ke bawah. Ya. Manusia nggak ada yang makannya nunduk kayak gitu. Ada yang makannya sambil kayak sujud gitu? Nggak ada. Kita makan duduk. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pun demikian penciptaan langit. Langit yang Allah ciptakan 7 lapis itu sangat serasi dan harmonis, baik bentuknya, warnanya, dan juga tingginya, tanpa memiliki kecacatan, kekurangan, tidak ada lubang, tidak ada retakan, tidak memiliki kejanggalan, juga tidak memiliki ketidakseimbangan. Bi ghairi amadin tarawunaha. Allah itu ciptakan langit tanpa tiang penyangga yang bisa dilihat. Ada yang pernah lihat tiang penyangga langit di mana, Bu? Tidak ada. Kita kemanapun, ke ujung dunia sekalipun, ya langit itu ya begitu saja. Tidak ada tiangnya. Tidak ada tiangnya. Masya Allah. Kayak apa itu? Bi ghairi amadin tarawunaha, tanpa ada tiang penyangga yang bisa engkau lihat. Taib. Nah, itu keajaiban dari penciptaan Allah yang menunjukkan bahwa ciptaan Allah itu sempurna dan indah. Lebih-lebih lagi penciptanya. Nah, di sini kita nukilkan kembali di antara keajaiban langit. Langit itu merupakan atap yang ditinggikan. Langit itu bangunan yang terjaga walau tanpa tiang yang menyangga. Langit juga dihiasi dengan planet-planet dan juga bintang-bintang. Ada berapa jumlah bintang, Ibu? Ada yang pernah hitung? Jumlahnya sebanyak jumlah bulu yang ada di kulit kambing. Berapa tuh? Enggak kehitung saking banyaknya. Taib. Nah, itu zinatus sama. Nanti akan ada pembahasan tentang bintang-bintang itu. Bahwa bintang itu menjadi perhiasan langit. Pokoknya indah langit itu kalau ada bintang gemintang. Ya, apalagi di hari-hari cerah, ya ibu bisa saksikan ya bintang itu ngagara rantung begitu ya, indah banget. Ya. Taib. Berikutnya, langit itu adalah tempat tinggalnya para malaikat. Jadi penduduk langit siapa? Malaikat. Penduduk bumi manusia. Taib. Dari langitlah semua perintah, larangan dan kitab-kitabnya turun kepada para rasulnya. Ya, wahyu itu kan diturunkan. Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami yang telah menurunkannya, menurunkan wahyu. Turun itu ya tidak dipahami kecuali dari atas ke bawah. Taib. Langit banyak sekali disebutkan dalam perumpamaan-perumpamaan yang dipaparkan dalam Al-Quran. Ya, termasuk ayat kauniyah yang sering disebut oleh Allah dalam ayat syar'iyahnya. Ayat kauniyah yang sering disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Langit pula lah yang membentangkan kehidupan bagi bumi. Iya. Dari atas lah kan ya, langit dengan semua komponennya. Ada matahari, ada bintang, ada rembulan, ada planet-planet yang lain. Itu menjadi kehidupan bagi yang di bumi. Ada turun hujan dari atas, ada sinar matahari yang semuanya memberikan kehidupan.
Air memberikan kehidupan, sinar matahari juga memberikan kehidupan. Vitamin apa Bu sinar matahari itu? Vitamin D. Kalau pagi ya. Kalau siang lagi cetar-cetarnya vitamin G gitu. Ya. Bikin gosong ya. Pagi-pagi gitu. Nah itu berjemur, itu manfaat sekali, terutama yang sudah sepuh-sepuh ya, sering berjemur. Nah, itu penting. Sinar matahari itu bermanfaat bagi kehidupan manusia, dan matahari ya ada di atas. Thayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ke langitlah semua amal soleh dan ruh orang-orang beriman akan diangkat. Wal amalus salihu yarfa'uh, dan amal soleh itu akan diangkat. Ada pengangkatan amal soleh harian. Diangkatnya kemana? Ya ke langit, menuju Allah Rabbul Alamin untuk dilaporkan, dan sejatinya Allah Maha tahu atas perbuatan hambanya. Ada yang harian. Kalau harian kapan? Di pagi dan petang hari. Sip-sipan itu ganti sipnya malaikat yang bertugas mencatat amal itu di waktu subuh dan di waktu asar. Disitulah istimewanya waktu subuh dan waktu asar. Sholatul wusta wa sholatul fajri. Masyhud, ya disaksikan oleh para malaikat. Nanti yang lapor di petang hari, sedang apa hambaku ketika engkau tinggalkan? Maka malaikat menjawab, hambamu sedang sholat asar. Kalau yang sip-sipan di waktu subuh, orangnya sholat subuh. Nanti ketika dilaporkan, sedang apa hambaku ketika engkau tinggalkan? Dia sedang ruku dan sujud kepadamu ya Allah. Ini istimewanya sholat asar dan sholat subuh. Thayyib. Itu yang harian. Yang pekanan kapan? Hari Senin dan hari Kamis. Yang tahunan di antaranya di bulan Sya'ban ya. Syahrun yaghfulun nasu anhu, satu bulan yang sering dilalaikan manusia, padahal di bulan itu turfa'ul a'malu ila rabbil alamin, diangkat amalan-amalan secara khusus kepada Rabbul Alamin. Bulan Sya'ban ya, termasuk Lailatul Qadar ya, itu yang tahunan. Barakallahu fikum. Nah itu diangkatnya kemana? Ke langit, menuju Rabbul Alamin, Al-Ali, Al-Muta'ali, Al-A'la, zat yang maha tinggi, terpisah dari seluruh makhluknya. Taib. Kemudian ke langit pula lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dimi'rajkan. Ada Isra, ada Mi'raj. Isra itu perjalanan dari Baitullahil Haram ke Baitul Maqdis, itu namanya Isra. Ada I'raj. I'raj itu dari Baitul Maqdis ke Sidrat Muntaha di langit ketujuh. Di langit ketujuh. Barakallahu fikum. Nah, Nabi itu di'irajkan oleh Allah ya ke atas langit sana. Nah, itu beberapa keajaiban langit yang kita mendapatkan petunjuk itu dari Al-Quranul Karim dan juga dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran ketiga, pelajaran ketiga, ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena kesempurnaan penciptaan langit
itu bisa dilihat dan diketahui oleh manusia, maka Allah Ta'ala memerintahkan agar selalu dipandangi dan direnungkan seluruh penjurunya. Jadi kita disuruh ibu melihat apa? Melihat langit, gitu ya. Jadi sesekali ada di momen tertentu kita bisa melihat langit itu secara maksimal. Nah itu bagus, karena kita diperintah farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratain. Di sini Allah perintahkan kepada kita thumma rji'il basara karratain, maka lihatlah berulang-ulang. Maksudnya bukan sekedar melihat, bukan sekedar memandang. Tapi di sini maksudnya adalah pandangilah langit itu berulang-ulang untuk iktibar, untuk mengambil pelajaran, sehingga bertambahlah keimanan. Jadi sebetulnya wisata mandang langit bagi seorang muslim itu ibadah. Ibadah, ibu. Nah, di faidah keempat perhatikan. Menatap langit dalam rangka tafakkur, berfikir, tadabbur, merenung, tazakkur, mengingat, dan iktibar, mengambil pelajaran, itu termasuk ibadah. Termasuk ibadah. Indah nggak kalau menatap langit itu? Indah. Langit itu sering dijadikan bahasa-bahasa syair, bahasa-bahasa sajak, begitu ya. Menatap langit yang membiru, gitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah orang Balikpapan tuh potensinya besar ya untuk bisa melihat langit, karena birunya langit itu masih kelihatan. Semoga tetap kelihatan. Coba ibu di Jakarta ya, pernah lihat langit biru gitu, warnanya biru? Susah ya. Coba kalau naik pesawat saja ibu, kalau sudah dekat Jakarta itu sudah kayak asap saja. Susah melihat warna langit yang asli. Kenapa? Karena sudah banyak polusi. Di kita ini alhamdulillah. Coba sekarang tengok. Sok ibu-ibu keluar dulu. Tengok langit kita. Hitam, biru, atau abu-abu. Kalau sedang panas kan biru ya. Masya Allah. Dan itu indah sekali. Indah sekali. Makanya kali-kali jalan-jalan bu ya. Jalan-jalan ke pinggir pantai, lihat apa ini, sunset, sunrise. Jalan-jalan ke puncak gunung gitu ya. Masya Allah, saya mengenal ada seorang pensiunan ibu, setelah pensiun hobinya naik gunung. Masya Allah ya. Karena sebagian jamaah itu habis pensiun hobinya ke klinik gitu ya. Bolak-balik klinik, bolak-balik rumah sakit gitu ya. Periksa lutut, periksa jantung, periksa ini dan itu ya. Ada sebagian jamaah itu Masya Allah ibu, alhamdulillah sehat sampai sekarang ya. Sering hadir di majelis. Itu punya hobi naik gunung. Masya Allah. Beliau punya juga rumah di Malang. Gunung-gunung di Jawa itu hampir semua sudah dinaikin ya. Semeru kah, Gunung Arjuno ya, semua, hampir semua. Waktu ketemu saya itu, saya pengen ke Lombok Ustaz, satu lagi nih Rinjani belum ini gitu ya. Itu Masya Allah sehat ibu. Dan memang kan orang tua itu kunci sehatnya apa bu? Banyak gerak. Ibu kalau sudah sepuh kunci sehatnya banyak gerak saja.
Ya, jangan diem aja ya. Kalau diem itu penyakitan biasanya. Gerakin aja. Ya. Di rumah tidak diem gitu, gerak terus aja gitu. Sampai puyeng suaminya gitu. Ibu ini kenapa gerak-gerak terus? Kata Pak Ustadz, kata kalau pengen sehat gerak terus gitu. Bergerak aja, bergerak. Terus kalau sudah tua itu jangan suka baperan. Ya. Kalau pengen sehat Bu ya, jangan suka baperan. Udah nikmati saja hidup. Ya, kalau ibu baperan, ya, dikata-katain sama cucu saja baperan gitu. Ih nenek jelek gitu ya. Hayo nangis 3 hari gitu ya. Ya. Jangan baperan. Kalau sudah tua itu jangan baperan. Sudah nikmati saja hidup. Ya. Terus banyak baca Quran. Jadi itu olahraga paru-paru, olahraga mulut, banyak zikir, banyak baca Quran, ya, sehat, gitu ya. Olahraga itu kan ada 3 ibu ya. Ada olahraga fisik itu banyak gerak, banyak berjalan kaki. Nah kalau bisa datang ke BI ini jalan kaki saja Bu, gitu. Wah Ustadz aja nggak jalan kaki katanya gitu. Kalau bisa jalan kaki, ya. Sehat. Orang-orang dulu kan jalan kaki ya. Ke sawah jalan kaki, ke ladang jalan kaki, ke pasar jalan kaki. Nah ibu belanja Pandan Sari itu jalan kaki saja, gitu ya. Kalau pengen sehat, pulang sehat atau lumpuh ibu? Banyak gerak, itu olahraga fisik. Ada olahraga hati namanya. Ini penjelasan Syekhul Islam ya, dalam kitabnya Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin. Beliau menjelaskan riyadhah itu 3. Pertama riyadhah fisik, riyadhatul abdan bil harakati wal masyi. Dengan banyak gerak, banyak berjalan. Orang tua kita dulu nggak kenal jenis-jenis olahraga, tapi mereka hari-hari olahraga. Berjalan kaki, bergerak, nyangkul, ngored, begitu ya, menanam, memanen, berjalan kaki. Itu orang-orang dulu, bahkan tidak pakai sendal. Ya ibu, tidak pakai sendal, makanya sarah rehat. Ya. Makannya banyak juga tidak jadi lemak. Ya. Kalau kita banyak makan dikit langsung buncit. Gitu. Kenapa ya? Tidak ada gerak. Itu riyadhah abdan. Yang kedua riyadhatun nufus, olahraga jiwa, olahraga hati. Apa olahraga hati? Al-akhlaq al-karimah, berusaha berakhlak yang mulia. Itu olahraga hati Bu. Ibu pernah suami ibu ngeselin? Pernah Bu? Pernah atau sering? Ya. Nah, olahraga hati itu olahraga hati. Alhamdulillah ada kesempatan olahraga hati. Apa itu? Akhlak yang mulia. Ya, diomelin ibu tetap senyum, tetap sabar. Sabar. Itu olahraga hati itu. Akhlak. Kemudian al-adab al-mahmudah, adab keseharian yang terpuji, itu juga olahraga hati. Olahraga hati. Ibu kadang kita di jalan dijailin orang kan begitu. Orang nyebrang sembarangan ngagetin kita. Itu loh olahraga hati. Olahraga hati. Ya Allah sabar, ya Allah sabar, sabar. Ya. Akhlak. Tidak ngomel-ngomel, tidak marah-marah. Ya. Tergores mungkin kendaraan kita. Tapi jangan sampai tergoresnya kendaraan kita gara-gara sikap kita yang tidak berakhlak, akhirnya menggores atau melukai hati orang yang menggores mobil kita itu. Mana ibu yang lebih sakit? Tergoresnya mobil kita atau tergoresnya hati orang ini? Nah gitu. Nah, itu akhlak
Akhlak itu, berakhlak itu riyadhatun nufus, olahraga hati. Satu lagi namanya olahraga adhan, riyadhatul adhan, zihan. Zihan itu pikiran, olahraga pikiran. Apa itu olahraga pikiran? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dengan cara kita belajar rincian-rincian pembahasan ilmiah dalam ilmu agama. Jadi apa yang kita lakukan saat ini sejatinya juga sedang olahraga pikiran. Jadi jangan ngomel-ngomel ibu ya kalau saya kasih hafalan itu, ya. Ustadz ini hafalan terus. Itu bagus. Olahraga apa? Olahraga pikiran, menghafal, berusaha mencerna pembahasan, mencerna, memahami kajian, begitu kan? Itu olahraga pikiran. Kayaknya 3 olahraga ini kumpul semua di kita ini, ya kan ibu? Ibu datang ke sini bergerak, harus naik tangga. Ada berapa anak tangga di sini bu? Hafal ya, dihitung berarti 20 anak tangga, Masya Allah gitu ya. Bergerak, ada olahraga fisik, ada juga olahraga hati, ya. Ketemu teman, ya kita berakhlak yang baik. Kadang ada teman itu ganggu kita, tapi ya sabar saja gitu ya. Kita serius dengerin, dia mah tertunduk khusyuk tidur gitu ya. Orang tidur tuh mengganggu nggak ibu? Hah? Orang tidur mengganggu nggak? Mengganggu. Kata siapa tidak mengganggu? Jangankan tidurnya, nguapnya saja gangguan. Coba teman di samping ibu nguap, nular tidak ke kita? Nular, ikut nguap. Itu mengganggu. Jadi yang tidur itu mengganggu orang lain. Jangan tidur bu, bangun bu. Ya, nular. Kita akhirnya pengen ikut tidur juga. Ya ibu, sabar, disabarin. Nah, itu akhlak, olahraga hati. Juga kita olahraga pikiran kan, berusaha memahami. Kadang tidak paham gitu nih, Ustadz nih ngomong apa gitu. Tapi berusaha keras memahami. Oh alhamdulillah akhirnya ngeklik. Oh iya paham. Ibu belajar nahwu, ibu belajar tahsin, tajwid. Kok salah terus? Ini ustazahnya yang salah apa saya yang salah gitu kan? Huruf ro kok nggak pas-pas gitu ya. Huruf do kok nggak ngeklik dengan makhrajnya. Nah itu sedang olahraga itu. Olahraga. Jadi bersyukurlah kita. Semoga dengan 3 olahraga ini kita menjadi mukmin yang kuat. Ya, dan mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu yang dirahmati Allah, kita kembali ke pembahasan. Faidah keempat, menatap langit itu ibadah. Tapi dengan tujuan apa? Tafakur, tadabbur, tadzakur dan iktibar. Mengambil pelajaran. Terlalu panjang pembahasannya ya. Ada sekian hikmah yang bisa kita dapatkan, ada sekian ibrah yang bisa kita raih ketika kita menatap langit. Ya. Menatap langit. Maka ya bersyukur ibu kalau punya rumah itu loteng, langsung view-nya langit yang biru begitu. Nah, itu bagus, hari-hari bisa menatap langit. Punya apa? Rooftop apa namanya, Bu? Ya, rooftop yang kalau malam itu bisa langsung atapnya langit gitu. Nah itu Masya Allah. Karena menatap langit untuk iktibar itu ibadah. Dasarnya banyak. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 144. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama'." Sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit. Falan walliyannaka qiblatan tardaha,
maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai, yang kamu ridhoi. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka kata Allah, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, diberi Taurat dan Injil, memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah hak, kebenaran dari Rabb-nya. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala lengah, lalai dari apa yang kalian kerjakan. Jadi ayat ini ada kisahnya. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, Allah perintahkan beliau untuk sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Itu kan di awal-awal, Bu, ya. Ada arah kiblat itu sebelum ke Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Makanya di Madinah itu ada masjid namanya Masjid Kiblatain. Karena di masjid itu, ya, ada turun perintah kepada Nabi dan para sahabat, ya, ketika mereka sedang sholat menghadap ke Baitul Maqdis untuk kemudian menghadap ke mana? Ke Ka'bah, Baitillahil Haram yang ada di Mekah. Jadi berlawanan. Barakallahu fikum. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi saat beliau hijrah ke kota Madinah, Allah perintahkan untuk sholat menghadap Baitul Maqdis. Orang-orang Yahudi sebagai penduduk mayoritas di kota Madinah saat itu jelas merasa senang melihat Nabi Muhammad dan para pengikutnya beribadah menghadap kiblat yang mereka sucikan, yakni Baitul Maqdis itu. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mencintai Ka'bah karena di sana terdapat makom Ibrahim, nenek moyangnya, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Maka seringkali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menengadahkan wajahnya ke arah langit, berarti menataplah langit sambil berdoa agar kiblat segera dialihkan kembali, ya, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah yang ada di Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berhenti melangitkan harapannya, asanya. Beliau terus menanti turunnya wahyu pemindahan kiblat selama kurang lebih 6 sampai 17 bulan lamanya. Masya Allah. Di rentang waktu itu berarti setahun lebih, ya. Ya, setahun lebih beliau sering menatap langit. Ada harapan yang begitu besar karena beliau lebih senang kepada Masjidil Haram, Ka'bah, Baitillahil Haram. Dan akhirnya Allah pun mengabulkan permohonan tersebut di dalam firman-Nya ini. Dari situ para ulama kemudian menegaskan bahwa menatap langit untuk iktibar ini sejatinya bagian dari perkara yang disunnahkan dan berpahala. Itu, ya. Ditambah lagi di surat Ali Imran ayat 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Bagi ulil albab, orang-orang yang berakal cerdas. Siapa ulil albab ini? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, atau dalam keadaan berbaring. Nah, kemudian di sini poinnya. Wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard, dan mereka tafakkur tentang penciptaan langit dan bumi.
Yang hasil tafakurnya mereka kemudian mengungkapkan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidakkah engkau menciptakan semua ini sia-sia? Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci engkau, jagalah, lindungilah kami dari azab neraka. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi peluang kita dapat pahala itu sebetulnya banyak sekali. Ya. Di antaranya ya menatap langit untuk tafakkur, tadabbur, menghasilkan iman, menghasilkan kesadaran yang penuh tentang kemahakuasaan, kemahabesaran Allah, begitu ya, dengan menatap langit tersebut. Barakallahu fiikum. Dan hari-hari kan bisa kita lakukan. Ya. Buat merenung juga bagus ibu, ya kan? Buat merenung, bukan ngelamun ya, beda. Ngelamun dengan merenung itu beda. Ya. Merenung, ya merenung itu ya tadabbur, merenungi perjalanan hidup, bahwa nanti satu saat nanti ruh kita itu akan diangkat ke sana, begitu kan? Banyak penjelasan, banyak hikmah, ya bisa 10 hikmah itu dari hikmah-hikmah saat orang itu iktibar dari menatap langit. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini saja pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Barakallahu fiikum. Jadi kita cukupkan saja sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dan kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.